menghadap Allah, saya merasa sesuatu getaran hati, merasa sesuatu yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Allah itu ada di mana-mana, di diri saya juga ada, di hati saya, dimanapun saya merasa, karena setiap saya melakukan segala tindakan, saya juga, ya Allah bantu saya, ya Allah tolong saya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, atau pokoknya saya, apa yang saya lakukan semua ini adalah semua karena Allah. Saya waktu itu kayaknya jam-jam 7 lah Isya ya. Saya melukis di rumah. Ketika saya melukis, saya bikin Ka'bah itu. Ka'bah itu saya bikin, memang saya mau bikin warna yang gelap. Saya cari warna ungu yang membuat saya agak lebih gelap. Tapi begitu saya mau ambil catnya itu, mau menguas, tahu-tahu di HP saya tuh YouTube-nya tuh ada gambar orang lagi tawaf. Nah, di situ saya bingung, saya diamin aja, terus saya jadi menikmati dengan alunan tawaf itu, dan saya terus melukis sampai hampir lama lah. Itu sampai lama, hampir setengah jam lebih itu saya masih melukis, dan saya masih berpikir, kok bisa ya ada yang nemenin saya untuk melukis Ka'bah ini. Itu suatu yang selalu saya ingat, dan ini memang lukisan pertama saya untuk melukis Ka'bah. Jadi sesuatu yang pengalaman yang saya rasa sangat membuat saya terharu, karena di sana saya merasakan kenikmatan, kesyukuran saya menghadap Allah. Saya merasa sesuatu getaran hati, merasa sesuatu yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Sebenarnya itu keluar secara naluri, karena saya merasa di Ka'bah itu merasa sesuatu yang nyaman. Rasanya saya bisa mengadu hanya kepada Allah. Saya ada beberapa kali ke Mekah. Nah, di sana saya pas pertama sekali saya datang di Mekah, saya tuh melihat Mekah sangat takjub. Saya sujud kepada Allah, Allah terima kasih saya bisa sampai ke sini, ke tempat yang saya impikan selama ini. Saya sujud sambil menangis, tapi tiba-tiba badan saya ada yang menarik ke atas berdiri. Rupanya orang-orang dari Arab itu ya, saya juga nggak tahu dari mana. Ada 4 orang apa ya, tapi itu saya dipeluk bergantian. Jadi pertama ibunya, terus mungkin saudaranya, terus anaknya berpeluk bergantian. Terus saya diam, ada apa ya kok saya dipeluk-peluk sama ibu-ibu itu. Terus tangan saya diambil, suruh pegang perut anaknya. Anaknya itu mungkin baru mau hamil atau apa ya, anaknya yang gadis itu. Saya bingung. Terus dia peluk-peluk saya. Terus saya bilang, ya mujizat bagi saya, karena saya memang bukan bisa ngobatin atau apalah ya. Cuman saya bingung kenapa saya sujud gitu, tahu padahal saya untuk diri saya sendiri. Kok ada orang yang narik, ngangkat saya sampai peluk saya gitu loh. Dan saya dioper-oper, habis satu orang dilempar lagi ke satu orang, dilempar satu orang. Jadi saya pikir, loh kenapa saya dilempar-lempar, dipeluk-peluk sama dia. Dan sepertinya orang itu senang sekali ketemu saya, membuat sesuatu lah bagi dia. Saya itu orang yang dihargai sekali gitu. Jadi dia rasanya ketemu saya itu senang sekali. Ka'bah itu adalah tempat spiritual umat Islam yang membuat kita itu merasa lebih dekat untuk
menuangkan segala pikiran kita, segala unek-unek kita, dan kita harus percaya, saya percaya itu apa yang kita lakukan pada saat itu merasakan sesuatu nikmat yang saya tidak bisa ceritakan semuanya. Itu keluar alurnya semua alami. Ungu artinya itu warna ketuhanan ya, spiritual, warna yang cukup anggun. Jadinya alam semesta itu dengan warna ungu muda gitu loh. Jadi saya dengan warna ungu itu memang ada suatu kedamaian karena dia warna dingin. Kemarin kebetulan saya ketemu dengan Ustadz Najamuddin. Kebetulan saya ikut pengajian dengan beliau. Saya bilang, Pak Ustadz, saya bikin lukisan Ka'bah. Mau lihat nggak? Mana coba lihat. Wah, mantap, keren, bagus, lanjutkan. Wah, bagus katanya. Gimana ya? Tujuan kita kan untuk mendapatkan sesuatu. Kalau kita bilang dengan karya sendiri memang tak ternilai, tapi tidak bisa kalau dengan tidak ada nilainya kan. Nah, jadi ya dengan yang sesuainya lah dengan keadaan sekarang. Ini ada Ka'bah. Di sini juga saya coba membuat Mekah. Saya buat masjid biru, kubah biru. Terus saya buat apa lagi ya? Oh, ini bunga taman. Terus saya buat penari lenggong Bali dengan gaya tari lenggong. Ini saya buat lagi patung Liberty, patung kemerdekaan. Ini kebutuhan yang selalu kita butuhkan. Di sini dengan Ka'bah kita udah tahu, dengan kita ingat Mekah, kita akan selalu ingat dengan Allah. Kita akan selalu ingin mengingatkan kalau kita namanya manusia kan suka ada aja lah yang membuat kita lupa atau khilaf. Nah, jadi dengan kita sering ambil wudhu, kita dengan sering melihat Ka'bah, jadi kita akan lebih berpikiran positif. Nah, di sini dengan bunga-bunga ini, saya bunga tuh sampai 3 tuh di sini. Karena tiap bunga tuh beda-beda. Kalau itu bunga setaman macam-macam tuh campurannya. Jadi kalau kita mau berziarah, kita perlu bunga, atau kita mau bikin acara-acara penting, kita juga perlu bunga. Untuk Valentine Day, kita juga perlu bunga. Bunga-bunga itu membuat kita lebih bahagia, lebih happy. Nah, di sini kebetulan ini saya juga bikin tari lenggong Bali yang memakai kipas
yang menandakan bahwa tari lenggong di Bali itu adalah tarian yang membuat buat spiritual juga. Banyak sekali, banyak sekali ketika saya sedang sakit atau ketika saya sedang membuat lukisan-lukisan saya, seperti kayak kemarin dulu saya membuat lukisan kepompong yang saya menang juara pertama se-Indonesia. Itu setiap saya mau ini saya pasti mandi, terus ambil wudhu, saya baru bikin lukisan. Tapi karena lukisan itu dari cat air, bukan cat air, ya cat air, saya batik, kan saya basahin dulu kainnya. Karena itu basah, kalau kita membuat lukisan itu, dia akan ngebiar gitu, jadi lukisan itu akan berpecar warnanya. Artinya saya mesti ganti lagi. Tapi pertama saya udah ganti 2 kali, 3 kali. Akhirnya saya membuat lukisan itu supaya bisa tidak diganti lagi nih, waktu deadline-nya udah habis, harus saya selesaikan. Jadi saya bikin lukisan itu dengan warna yang saya rasa salah karena dia mengebiar. Saya bikin dengan warna segala macam, dengan inspirasi saya, dengan saya meminta kepada Allah, bantu saya ya Allah bantu saya untuk mendapatkan warna-warna yang bagus, yang sesuai dengan keimanan saya. Nah, begitu saya udah bikin, rupanya saya berpikir, rupanya di balik suatu kesalahan pasti ada maksudnya. Jadi salah itu akhirnya membuat suatu karya yang luar biasa. Jadi orang salah bukan tentu salah, tapi dia akan belajar dengan kesalahannya. Saya Meli Kemalwinta mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri, semoga kita semua berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini nggak bawa ke luar negeri, kalau ini dia pakai dolar nanti. Di lukisan saya yang lain yang kecil-kecil saya mau buat souvenir.